Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz Wirameksada dengan NIM F1E1229169. Saya akan mempresentasikan tentang software komputer dengan mata kuliah pengantar sistem informasi dan dosen pengampu Bapak Tri Suratno Eskom Mkom. Saya tidak sendiri di sini, ada 3 orang dalam satu kelompok, yaitu kelompok 4, yaitu Aldiansyah dengan NIM F1E1221103, dan saya sendiri Muhammad Aziz Wirameksada dengan NIM F1E1221169, dan teman saya satunya lagi M. Alfiandra Rishad dengan NIM F1E1221146. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian 01 yang berjudul software aplikasi. Aplikasi untuk pemakai akhir. Pengantar mengenai software. Bab ini menyajikan gambaran umum tentang berbagai jenis utama dari software tempat Anda bergantung ketika Anda bekerja dengan komputer dan ketika mengakses jaringan komputer. Bahkan membahas berbagai karakteristik dan tujuan mereka serta memberi beberapa contoh mengenai pengguna. Menganalisis Intuit dan Lone Star Dognus. Beliau mendapatkan kembali pertumbuhan penjualan dan tingkat laba yang dinamis di bawah CIO. Baru mereka Steve Banner dan dengan cepat memperluas link software akuntansi usaha kecil mereka. QuickBooks di bawah arahan Wakil Direktur Eksekutif Laurier Norrington. Intuit mempertaruhkan posisi dominan atas pangsa pasarnya dalam software akuntansi untuk usaha kecil. Ke pengembangan berbagai software akuntansi khusus dan software aplikasi bisnis serta layanan lainnya. Di sini ada dibagi-bagi jenis-jenis software. Kategori utama dari software, sistem, dan aplikasi yang dibahas. Jenis fungsi utama dari software aplikasi dan software yang tersedia bagi para pemakai komputer dan jaringan yang Anda gunakan. Yaitu software komputer. Software aplikasi bagi menjadi 2 bagian, yaitu program aplikasi umum, program aplikasi khusus, dan software sistem dibagi menjadi 2 bagian juga, yaitu program manajemen sistem dan program pengembangan sistem. Software aplikasi pemakai akhir. Program aplikasi umum adalah program yang melakukan pekerjaan pemrosesan informasi umum bagi para pemakai akhir. Contohnya program pengolahan kata atau word processing, program kertas kerja atau script set, program manajemen database, program grafik adalah program-program yang terkenal di antara para pemakai mikrokomputer untuk pemakaian rumah, pendidikan, bisnis, keilmuan, dan banyak tujuan lainnya. Software aplikasi bisnis. Ribuan software khusus tersedia untuk mendukung aplikasi khusus para pemakai akhir dalam bisnis dan bidang lainnya. Contohnya software aplikasi bisnis mendukung rekayasaan ulang dan otomatisasi proses bisnis dengan aplikasi e-bisnis strategis seperti manajemen
pelanggan, enterprises, resource planning, dan manajemen rantai pasukan. Contoh lainnya adalah software yang dapat dioperasikan dalam web seperti elektronik, komersi, atau dalam berbagai area fungsional seperti manajemen sumber daya manusia, akuntansi, dan keuangan. Baiklah, kita lanjut ke komponen program dasar dari 4 software suite terkenal. Program-program lainnya mungkin dimasukkan, tergantung pada edisi suite yang dipilih. Baiklah, sini ada bagian-bagiannya, yaitu program Microsoft Office, Lotus Smart Suite, Corel Word, Perfect Office, Sun Star Office. Program ada dibagi menjadi 5 bagian, yaitu Word Processor, Snapseed, Snap Spreadsheet, grafik presentasi, pengolah database, dan pengolah informasi personal. Microsoft Office juga dibagi menjadi 5, yaitu Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook. Lotus Smart Suite dibagi menjadi 5 bagian juga, yaitu Word Pro 1, 2, 3, Presence, Approach, Organizer, dan Corel Word Perfect Office juga dibagi menjadi 5 bagian juga. Yaitu Word Perfect, Quattro Pro, Presentation, Paradox, dan Corel Central. Star Office juga dibagi menjadi 5 bagian, yaitu Star Twitter, Star Sketch, Star 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 Slack, Star Press, Star Base, dan Star Sidule. Baiklah, sini ada software, suite, dan paket terintegrasi. Perhatikan di gambar sebelum bahwa setiap suite mengintegrasikan beberapa software untuk word processing, website, grafik presentasi, manajemen database, dan manajemen informasi personal. Microsoft Lotus, Corel, dan Zoom membungkus beberapa program lainnya dalam setiap suite, bergantung pada versi yang Anda pilih. Contohnya meliputi program untuk akses internet, Gmail, email, publikasi web, publikasi desktop, pengguna suara, manajemen keuangan, ensiklopedia elektronik, dan sebagainya. Penjelajah web dan lain-lain. Komputer software paling penting bagi banyak pemakai komputer saat ini adalah penjelajah web atau web browser, yang dahulu sederhana dan terbatas, tapi kini kuat dan kaya fitur. Sebuah penjelajah seperti Microsoft Explorer atau Netscape, navigator, dan interface. Software penting yang Anda gunakan untuk menunjuk dan menekan jalan Anda melalui berbagai sumber daya hyperlink di World Wide Web dan bagian lainnya dalam internet, seperti juga untuk internet dan extranet berbagai perusahaan. Di sini juga ada elektronik, mail, dan pesan instan. Dan ada juga word processing dan publikasi
dan publikasi desktop, spreadsheet, elektronik, grafik presentasi, pengelola pengelola informasi personal, groupware, alternatif software, penyedia layanan aplikasi. Ya baiklah, kita akan masuk ke bagian 02 yang berjudul software system, manajemen sistem komputer. Gambaran umum software system. Software system terdiri dari berbagai program yang mengelola dan mendukung sistem komputer serta aktivitas pemrosesan informasinya. Contoh sistem operasi dan program manajemen jaringan berfungsi sebagai interface software penting antara jaringan komputer dengan hardware, serta dengan berbagai program aplikasi para pemakai akhir, menganalisis well, Fargo, dan lain-lain. Well Fargo menggunakan software layanan web untuk mengubah data pembayaran yang diterima dalam berbagai format dari para pelanggan perusahaan besarnya. Gambaran umum program manajemen sistem ada dua bagian, yaitu program manajemen sistem dan program pengembangan sistem. Ya, kita masuk lagi ke sistem operasi. Fungsi sistem operasi. Sistem operasi melakukan 5 fungsi dasar dalam operasi sistem komputer, menyediakan interface bagi pemakai, mengolah sumber daya, mengolah tugas, mengolah file, dan menyediakan layanan utilitas serta pendukung. Fungsi sistem operasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu interface pemakai, pengelola sumber daya, pengelola file, pengelola tugas. Dan juga ada Microsoft Windows, Unix, Linux, macOS X, program program manajemen sistem lainnya, dan bahasa pemrograman. Bahasa dan layanan web, software pemrograman, dan software program penerima penerima bahasa dan alat pemrograman. Ya, cukup sampai di situ saja saya mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar sistem informasi ini. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Aziz Wiramaksada, mohon undur diri, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.